Waspada! Buah segar ini bisa jadi pemicu stroke dini pada lansia. Kenali 9 jenis dan cara aman mengonsumsinya. Salam sehat dan tenang untuk Anda semua. Saya Dr. Ratna Sari, spesialis saraf. Sudah lebih dari 2 dekade saya menangani pasien dengan berbagai keluhan sistem saraf, dari yang sederhana seperti sering kesemutan, sampai yang lebih serius seperti stroke. Dan malam ini, izinkan saya membagikan satu hal penting yang sering dianggap sepele, buah-buahan yang tampaknya sehat, tapi ternyata bisa jadi pemicu stroke jika dikonsumsi secara berlebihan. Iya, Anda tidak salah dengar. Ada buah yang terlalu manis, ada yang mengandung zat tertentu yang bisa mengentalkan darah hingga memicu sumbatan pembuluh otak. Bayangkan sejenak skenario ini. Anda tidur pula semalaman, tanpa keluhan, tanpa pusing, tubuh terasa normal, tekanan darah stabil. Namun, saat bangun tidur, tiba-tiba mulut terasa kaku, tangan kiri sulit digerakkan, dan kata-kata seolah tercekat di lidah. Tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada tanda peringatan sebelumnya. Saat sampai di ruang gawat darurat, dokter hanya bisa berucap, "Ini stroke." Saya sendiri telah menyaksikan pemandangan ini berkali-kali, pasien dengan tatapan kosong, keluarga dalam kepanikan. Pertanyaan yang selalu bergema adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal semalam dia baik-baik saja. Sebagai seorang dokter spesialis saraf, saya tidak akan menyalahkan makanan cepat saji, kebiasaan merokok, atau gaya hidup yang buruk seperti yang sering kita duga. Yang mengejutkan adalah, banyak kasus stroke, baik ringan maupun parah, pada usia lanjut justru dipicu oleh sesuatu yang selama ini kita anggap sehat. Sesuatu yang bahkan sering kita berikan sebagai buah tangan untuk orang tua tercinta. Jawabannya adalah buah-buahan. Bapak dan Ibu mungkin berpikir, bukankah buah itu sehat? Saya mengonsumsinya setiap hari untuk melancarkan pencernaan, menguatkan jantung, dan menjaga gula darah. Itu benar, namun hanya jika jenis buahnya tepat, porsinya seimbang, dan waktu konsumsinya sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Sayangnya, tidak banyak yang menyadari bahwa ada beberapa jenis buah yang justru bisa mengentalkan darah, menekan pembuluh otak, atau bahkan mengganggu efektivitas obat yang sedang diminum. Yang lebih mengkhawatirkan, bahaya ini tidak terasa secara instan. Ia bekerja secara diam-diam, hari demi hari, menciptakan peluang terbentuknya gumpalan darah kecil yang sewaktu-waktu dapat menyumbat aliran oksigen ke otak. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami lebih dalam. Ada 9 jenis buah yang sangat populer di kalangan lansia Indonesia. Buah-buahan ini manis, warnanya menarik, dan mudah ditemukan di mana saja. Namun, jika dikonsumsi tanpa memahami risikonya, buah-buahan ini justru berpotensi memicu stroke di usia senja. Sebelum kita menyelam lebih jauh, coba renungkan, apakah ada buah tertentu yang rutin Bapak Ibu konsumsi setiap hari? Mungkin setelah makan malam, atau saat minum obat pagi? Jika jawabannya ya, informasi ini bisa jadi penyelamat hidup Anda. Mari kita telaah satu persatu. Sejak kecil kita diajarkan bahwa makan buah itu baik untuk kesehatan. Buah kaya vitamin, tinggi serat, bagus untuk pencernaan, jantung, dan tekanan darah. Namun, ada satu hal yang jarang dibahas. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi memproses buah dengan cara yang sama seperti saat muda. Bapak dan Ibu, mungkin banyak di antara kita yang masih rutin makan buah setiap hari. Satu buah pisang di pagi hari, segelas jus jeruk bersama obat, beberapa potong mangga setelah makan malam. Semua terdengar menyehatkan. Tapi apakah kebiasaan itu masih sesuai dengan kondisi tubuh yang menua? Setelah usia lanjut, organ penting seperti hati, ginjal, dan pembuluh darah mulai melambat fungsinya. Hati tidak lagi memecah obat seefisien dulu, dan ginjal pun melambat dalam membuang kelebihan kalium. Pembuluh darah menjadi lebih kaku dan lebih mudah meradang. Akibatnya, buah yang dulunya aman bisa menjadi pemicu tekanan darah naik turun, gangguan irama jantung, hingga terbentuknya gumpalan darah kecil di otak. Saya sering bertemu pasien yang berkata,
"Dok, saya tidak makan gorengan, tidak minum minuman manis. Saya hanya makan buah dan sayur, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula naik drastis, tekanan darah tidak stabil, dan aliran darah ke otak terganggu. Masalahnya bukan pada buahnya, tapi pada waktu makan, jumlah, dan cara tubuh kita merespons. Maka hari ini, mari kita kenali bersama 9 buah yang terlihat sehat tapi bisa menjadi bahaya tersembunyi jika dikonsumsi tanpa pengetahuan yang tepat. Bapak dan Ibu, siapa yang tidak suka semangka? Rasanya manis, segar, dan mengandung banyak air. Di siang hari yang panas, sepotong semangka dingin terasa seperti anugerah dari alam. Banyak lansia memilih semangka karena dianggap menyejukkan, membantu melancarkan buang air kecil, dan rendah kalori. Tapi pernahkah Bapak Ibu merasa pusing, lemas, atau tidak seimbang saat bangun tidur di pagi hari? Semangka memang kaya air, tapi justru disitulah letak bahayanya. Semangka bersifat diuretik alami. Artinya, bisa memicu tubuh membuang cairan lewat urin lebih cepat jika dikonsumsi di malam hari. Terutama bagi lansia yang sedang minum obat jantung atau obat tekanan darah seperti diuretik, tubuh bisa mengalami dehidrasi saat tidur tanpa disadari. Ketika tubuh kehilangan cairan di malam hari, darah menjadi lebih kental. Peredaran darah melambat, apalagi saat tekanan darah menurun secara alami saat tidur. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya gumpalan darah kecil yang bisa menyumbat pembuluh darah otak. Inilah salah satu penyebab stroke dini hari yang sering tidak terduga. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Budi, 75 tahun dari Surabaya. Beliau rajin jalan pagi, jarang makan gorengan, dan hanya ngemil semangka setelah maghrib. Tapi beliau juga sedang minum obat jantung. Suatu pagi beliau terjatuh di kamar mandi dengan kepala pusing dan tidak bisa berdiri. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darah sangat rendah dan tanda-tanda stroke ringan. Apa yang bisa kita pelajari? Jika Bapak Ibu menyukai semangka, silakan tetap menikmatinya. Tapi makanlah di siang hari, bukan malam. Tambahkan sedikit garam atau air kelapa untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Dan jika sedang minum obat yang memengaruhi cairan tubuh, konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan semangka sebagai kebiasaan harian. Karena bahkan buah yang terlihat paling menyegarkan, jika dimakan di waktu yang salah, bisa mengeringkan tubuh secara diam-diam. Bapak dan Ibu, anggur merah tanpa biji yang manis dan lembut sering dianggap sebagai camilan sehat. Banyak lansia memakannya sambil menonton televisi atau saat bersantai sore hari. Rasanya segar, bentuknya kecil, mudah dikunyah, apalagi kalau baru dikeluarkan dari kulkas. Tapi pernahkah Bapak Ibu merasa mengantuk atau lemas setelah ngemil anggur? Yang tidak banyak diketahui, anggur terutama jenis impor seperti anggur merah seedless dari Chili atau Afrika Selatan memiliki kadar gula alami, fruktosa, dan glukosa yang sangat tinggi. Dalam jumlah kecil mungkin tidak masalah, tapi beberapa genggam anggur bisa langsung meningkatkan kadar gula darah tanpa disertai serat, protein, atau lemak yang membantu memperlambat penyerapannya. Untuk tubuh muda, lonjakan gula darah ini bisa diatasi dengan cepat. Tapi di usia lanjut, respons insulin melambat, pembuluh darah lebih rapuh, dan lapisan dalam arteri mudah mengalami peradangan. Saat kadar gula naik drastis, dinding pembuluh darah otak bisa mengalami luka-luka kecil, dan tubuh secara refleks membentuk gumpalan darah kecil untuk menambal. Jika ini terjadi berulang, risiko stroke meningkat secara perlahan. Saya teringat Ibu Rina, pasien saya berusia 70 tahun dari Bali. Beliau rajin senam, jarang makan manis, dan selalu memilih camilan sehat. Tapi setiap pagi menjelang siang, beliau ngemil 1 mangkuk anggur merah sambil baca koran. Suatu hari, beliau mulai mengalami penglihatan buram dan kesulitan menulis. Pemeriksaan menunjukkan beliau mengalami serangan stroke ringan karena lonjakan gula darah dan peradangan pembuluh otak. Apa pelajaran pentingnya? Jangan makan anggur dalam jumlah besar dan jangan makan saat perut kosong. Batasi hanya 5-6 buah kecil dan selalu makan bersama sumber protein seperti keju atau almond. Dan jika Bapak Ibu mengidap diabetes atau sedang dalam terapi tekanan darah,
Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum memasukkan anggur sebagai camilan harian. Camilan yang kelihatannya tidak berdosa bisa menjadi sumber bahaya tersembunyi bagi otak lansia. Bapak dan Ibu, banyak orang tua di Indonesia percaya bahwa nanas bisa membantu pencernaan. Apalagi setelah makan besar, rasanya segar, sedikit asam, dan sering dianggap sebagai pencuci mulut yang sehat. Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa nanas mengandung enzim dan asam yang bisa berisiko jika dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang salah, terutama di usia lanjut? Nanas mengandung bromelain, enzim alami yang memang bisa membantu memecah protein. Tapi di sisi lain, bromelain juga memiliki efek seperti pengencer darah ringan. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau obat jantung tertentu, efek ini bisa bertambah dan menyebabkan darah terlalu encer. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih mudah bocor atau mengalami perdarahan halus yang tidak disadari. Selain itu, nanas juga punya kadar asam yang cukup tinggi. Ketika dimakan di malam hari, terutama dalam keadaan lambung kosong atau saat tubuh sedang dalam fase istirahat, asam ini bisa memicu refluks lambung. Pada sebagian lansia, refluks ini tidak menyebabkan rasa perih, tapi diam-diam menyebabkan penurunan kadar oksigen ke otak saat tidur. Ini meningkatkan risiko stroke di pagi hari, terutama pada orang yang tidurnya sering terganggu atau sedang dehidrasi ringan. Saya juga ingat Pak Taufik, 78 tahun, tinggal di Medan. Beliau punya kebiasaan makan potongan nanas setelah makan malam, lalu minum obat tekanan darah sebelum tidur. Suatu pagi, beliau terbangun dalam keadaan bingung dan bicara tidak jelas. Pemeriksaan menunjukkan stroke ringan yang diduga dipicu oleh kombinasi efek bromelain, asam lambung tinggi saat tidur, dan interaksi dengan obat. Apa yang bisa dilakukan, Bapak dan Ibu? Tetap boleh makan nanas, tapi pastikan waktunya di siang hari dalam jumlah kecil dan jangan dikombinasikan dengan obat pengencer darah tanpa izin dokter. Jangan makan nanas sebelum tidur. Otak kita butuh ketenangan di malam hari, bukan gangguan dari enzim dan asam. Banyak lansia memilih pisang sebagai buah andalan, mudah dikunyah, tidak terlalu asam, dan katanya bagus untuk jantung. Pisang Cavendish yang matang bahkan sering dijadikan teman bubur pagi atau camilan sore. Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu di usia lanjut kelebihan kalium dari pisang justru bisa membahayakan tubuh? Saat masih muda, tubuh kita mampu menyerap dan membuang kalium dengan baik. Tapi setelah melewati usia 60, terutama bagi yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau sedang minum obat seperti ACE inhibitor dan obat diuretik, fungsi ginjal cenderung melambat. Akibatnya, kalium dari makanan termasuk dari pisang tidak dibuang secara efisien dan mulai menumpuk dalam darah. Kadar kalium yang terlalu tinggi dapat memengaruhi irama jantung, membuat pembuluh darah lebih tegang, dan dalam kasus tertentu memicu terbentuknya bekuan darah yang menyumbat aliran darah ke otak. Yang membuatnya berbahaya adalah karena gejalanya sering tidak terasa hingga sudah terlambat. Contohnya terjadi pada Ibu Fatimah, 72 tahun, tinggal di Semarang. Setiap pagi ia makan 2 buah pisang Cavendish bersama bubur oat dan jus jeruk, lalu minum obat darah tinggi. Awalnya tidak ada keluhan. Namun setelah beberapa bulan, jantungnya mulai berdebar lebih sering, mudah lelah. Dan suatu pagi ia terjatuh di kamar mandi karena kehilangan keseimbangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kalium tinggi, irama jantung tidak stabil, dan tanda-tanda stroke ringan. Apa yang bisa dipelajari dari sini? Pisang tetap bisa menjadi bagian dari pola makan lansia asalkan dikonsumsi dengan bijak. 1 potong kecil di pagi hari cukup dan sebaiknya dikombinasikan dengan protein seperti yogur tawar atau kacang rebus agar penyerapannya tidak terlalu cepat. Hindari konsumsi berlebihan. Dan jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat tekanan darah atau memiliki masalah ginjal, konsultasikan ke dokter sebelum menjadikan pisang sebagai buah harian. Yang terlihat lembut dan sehat bisa jadi penyebab tersembunyi gangguan serius jika tidak dipahami dengan benar. Mangga harum manis sering dianggap sebagai buah musiman yang sangat menggoda. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan aromanya mengingatkan pada masa kecil.
Banyak lansia memilih mangga sebagai camilan sehat, pengganti kue atau makanan manis lainnya. Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu satu potong mangga matang bisa mengandung lebih banyak gula daripada satu donat? Di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi mampu merespons lonjakan gula darah secepat saat muda. Setelah makan mangga yang manis, kadar gula darah bisa naik tajam. Bagi lansia yang sudah memiliki resistensi insulin, pradiabetes, atau tekanan darah tidak stabil, lonjakan ini memicu serangkaian reaksi berbahaya. Pembuluh darah mengencang, peradangan meningkat, dan darah menjadi lebih kental. Semua ini menciptakan kondisi ideal untuk terbentuknya gumpalan darah kecil di otak. Selain itu, mangga juga mengandung senyawa alami seperti mangiferin yang dapat mengganggu proses detoksifikasi hati. Hati yang fungsinya sudah menurun akibat usia bisa kesulitan memecah obat-obatan, terutama obat kolesterol dan tekanan darah. Kombinasi antara lonjakan gula dan interaksi obat ini memaksa tubuh bekerja lebih keras saat seharusnya beristirahat. Saya teringat cerita dari Pak Agung, 76 tahun, warga Solo. Beliau mengganti kebiasaan makan biskuit dengan beberapa irisan mangga kering setiap sore. Beliau juga sedang minum obat tekanan darah dan kolesterol. Dalam beberapa minggu, beliau mulai merasa pusing di pagi hari dan sulit fokus. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darah terlalu rendah dan tanda stroke ringan. Ternyata mangga kering yang kelihatannya sehat justru memperparah penumpukan obat dalam tubuh dan memicu lonjakan gula yang berulang. Untuk itu, jika Bapak Ibu menyukai mangga, pilihlah dalam jumlah kecil saja, beberapa potong kecil hanya di siang hari. Jangan makan mangga sebelum tidur atau dalam bentuk kering yang kadar gulanya lebih pekat. Dan yang terpenting, jangan konsumsi mangga bersamaan dengan obat kecuali atas anjuran dokter. Sebuah rasa manis yang kita nikmati hari ini bisa diam-diam menimbulkan beban besar bagi otak di esok pagi. Bapak dan Ibu pernah membeli stroberi dari pasar lalu mencucinya sekilas sebelum dimakan. Warnanya merah cerah, bentuknya menarik, dan rasanya segar di lidah. Banyak lansia suka menyimpan stroberi di kulkas untuk dinikmati sore hari bersama cucu atau dijadikan campuran yogurt dan salad. Tapi di balik tampilannya yang cantik, stroberi pasar menyimpan dua risiko yang sering diabaikan. Pertama adalah residu pestisida. Dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga lingkungan, stroberi secara konsisten berada di urutan teratas daftar buah dengan kandungan pestisida tertinggi. Bahkan setelah dicuci. Bagi tubuh muda, sistem detoksifikasi seperti hati dan ginjal masih bisa menyaring racun-racun ini. Tapi di usia lanjut, proses pembersihan racun menjadi lebih lambat. Pestisida yang masuk ke tubuh sedikit demi sedikit bisa menumpuk di jaringan termasuk di otak dan memicu peradangan pembuluh darah. Kedua, stroberi juga mengandung senyawa purin dalam jumlah sedang. Ketika tubuh memecah purin, ia menghasilkan asam urat. Bagi lansia yang memiliki riwayat asam urat, nyeri sendi, atau gangguan ginjal ringan, asam urat yang meningkat bisa menyebabkan peradangan, menyempitkan pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan dalam sistem sirkulasi. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa memicu penyumbatan kecil di otak yang seringkali tidak terdeteksi sampai gejala stroke muncul. Untuk itu, bila Bapak Ibu ingin tetap menikmati stroberi, pilihlah stroberi organik bila memungkinkan. Cuci bersih di bawah air mengalir dan hindari mengonsumsinya setiap hari. Jangan hanya mengandalkan stroberi sebagai sumber antioksidan. Dan jika memiliki masalah asam urat atau tekanan darah, sebaiknya konsultasikan lebih dulu sebelum menjadikan buah ini sebagai camilan rutin. Karena pada tubuh lansia, racun kecil dan peradangan ringan bisa menjadi awal gangguan besar yang datang tanpa gejala. Bapak dan Ibu, minum segelas jus jeruk hangat di pagi hari mungkin sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Rasanya segar, membantu pencernaan, dan terasa menyehatkan. Banyak orang tua percaya bahwa jeruk adalah sumber vitamin C alami terbaik. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, minuman sederhana ini bisa memengaruhi cara kerja obat yang Anda minum setiap hari, terutama di usia lanjut? Jeruk khususnya jenis jeruk peras seperti jeruk bali atau jeruk sambas mengandung senyawa alami bernama furanokumarin.
Senyawa ini dapat menghambat kerja enzim di hati yang bertugas memetabolisme obat. Akibatnya, obat yang seharusnya dikeluarkan secara perlahan dari tubuh malah tertahan terlalu lama dalam darah. Hal ini bisa meningkatkan kadar obat hingga di atas batas aman, menyebabkan efek samping seperti pusing, detak jantung tidak teratur, bahkan meningkatkan risiko stroke jika obat tersebut terkait dengan sistem sirkulasi. Interaksi ini paling sering terjadi pada obat penurun kolesterol, statin, obat tekanan darah seperti amlodipin, dan obat jantung. Masalahnya banyak pasien lanjut usia tidak tahu bahwa segelas jus jeruk di pagi hari bisa memperkuat efek obat secara berlebihan atau malah membuat tubuh tidak bisa mengeluarkan racun dengan baik. Saya sering menjelaskan hal ini dalam ruang praktik, dan banyak pasien terkejut. Tapi, saya pikir jus jeruk itu menyehatkan, kata mereka. Dan memang benar di usia muda dan tanpa obat, jus jeruk bisa menjadi pilihan baik. Tapi di usia lanjut, dengan banyak obat yang dikonsumsi setiap hari, jeruk bisa menjadi pisau bermata dua. Apa solusinya? Bapak Ibu tetap bisa menikmati rasa jeruk, tapi jangan dikonsumsi bersamaan dengan waktu minum obat. Batasi porsinya. Hindari jus pekat dan pertimbangkan memilih jenis jeruk kecil seperti jeruk baby atau jeruk Pontianak yang kandungan furanokumarinya lebih rendah. Yang terpenting jika Bapak Ibu rutin minum obat jantung atau tekanan darah, selalu tanyakan kepada dokter apakah buah yang tampak biasa ini cocok untuk kondisi Anda. Karena dalam tubuh yang menua, interaksi kecil bisa membawa perubahan besar. Bapak dan Ibu, di banyak daerah di Indonesia nangka matang sering dianggap sebagai camilan istimewa. Aromanya wangi, rasanya manis legit, dan teksturnya lembut membuatnya disukai banyak orang tua, terutama saat disajikan sebagai pencuci mulut setelah makan siang. Tapi di balik kelezatan itu, nangka menyimpan risiko tersembunyi, terutama bagi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Pertama, nangka termasuk buah dengan kadar gula alami yang sangat tinggi. Satu cangkir nangka matang bisa mengandung lebih dari 30 gram gula. Bagi orang lanjut usia yang mengalami penurunan sensitivitas insulin atau sudah memiliki riwayat pradiabetes, lonjakan gula darah setelah makan nangka bisa terjadi sangat cepat. Tubuh pun harus bekerja keras untuk menstabilkan kembali, dan pada kondisi tertentu bisa terjadi ketidakseimbangan tekanan darah serta peningkatan kekentalan darah. Selain itu, nangka juga memiliki sifat sulit dicerna bagi sebagian lansia, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah banyak atau saat perut penuh. Serat tidak larut dan kandungan gas alami dalam nangka bisa menyebabkan perut kembung, tekanan di perut bagian atas, dan gangguan sirkulasi balik dari perut ke jantung dan otak. Bila terjadi secara rutin, sirkulasi otak bisa terganggu secara perlahan. Saya pernah menemui beberapa pasien yang mengeluh mual ringan dan jantung berdebar setelah makan nangka di malam hari. Ketika ditelusuri, mereka juga sedang menggunakan obat penurun tekanan darah. Kombinasi lonjakan gula dan tekanan di sistem pencernaan bisa memberi beban tambahan yang tidak terasa namun berdampak pada keseimbangan sistem sirkulasi. Jadi, bagaimana sebaiknya? Jika Bapak Ibu menyukai nangka, makanlah dalam porsi kecil dan hanya di siang hari saat tubuh masih aktif. Jangan makan bersamaan dengan makanan berat dan hindari jika sedang merasa kembung atau sedang dalam pengaruh obat yang sensitif terhadap gula. Pilih waktu yang tepat. Dengarkan tubuh. Karena yang manis belum tentu aman jika dikonsumsi di waktu yang tidak sesuai. Bapak dan Ibu, salak adalah buah yang sangat akrab di banyak rumah tangga Indonesia. Mudah ditemukan, tidak terlalu mahal, dan bisa disimpan lama tanpa kulkas. Banyak orang tua suka menikmatinya sebagai camilan malam sambil menonton televisi atau menemani secangkir teh hangat. Tapi apakah Bapak Ibu pernah mengalami sembelit atau pusing ringan keesokan paginya setelah makan salak? Salak dikenal mengandung tanin tinggi, yaitu senyawa alami yang dapat mengikat cairan dan memperlambat gerakan usus. Di satu sisi ini membantu mengurangi diare. Tapi pada lansia, salak justru bisa memicu sembelit kronis, terutama jika dikonsumsi rutin tanpa cukup asupan air atau serat dari sayuran. Dan sembelit tidak hanya membuat perut tidak nyaman, dampaknya bisa jauh lebih serius. Saat sembelit,
Cairan tubuh lebih banyak tertahan di usus sehingga proses penyerapan kembali meningkat. Ini menyebabkan darah menjadi lebih kental dari biasanya. Bila kondisi ini terjadi saat malam hari, ketika sirkulasi darah alami melambat dan tubuh sedang dalam posisi berbaring, maka risiko pembentukan bekuan darah di otak meningkat secara perlahan dan nyaris tanpa gejala. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Cahyo, 71 tahun dari Denpasar, yang gemar makan 3-4 buah salak setiap malam. Beliau merasa sehat-sehat saja, tapi mulai sering mengeluh susah buang air besar, lalu merasa lemas dan pusing tiap pagi. Pemeriksaan menunjukkan darahnya lebih kental dari normal, tekanan darahnya tidak stabil, dan hasil pemindaian otak menunjukkan adanya penyempitan sirkulasi kecil. Jika Bapak Ibu tetap ingin menikmati salak, batasi hanya 1-2 buah dan selalu imbangi dengan air putih yang cukup. Jangan makan salak di malam hari, terutama jika belum buang air besar dengan lancar. Dan bila sedang mengonsumsi obat darah tinggi atau pengencer darah, sebaiknya hindari salak sama sekali atau konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena pada tubuh lansia bukan hanya gula atau asam yang berbahaya, kurang cairan saja bisa memicu risiko besar yang tak terlihat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendengar seluruh penjelasan tentang 9 buah yang sering kita anggap sehat, mungkin muncul rasa bingung. Apakah sekarang semua buah menjadi berbahaya? Apakah kita harus berhenti makan buah sama sekali? Tentu tidak. Buah tetap menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Namun, di usia lanjut, tubuh kita berubah, maka cara kita menikmati buah pun harus ikut berubah. Apa yang dulu aman di usia 30-an belum tentu masih aman di usia 60 ke atas. Terutama bila Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat rutin, memiliki tekanan darah tidak stabil, atau fungsi ginjal dan hati yang sudah menurun. Yang perlu kita lakukan bukan menghindari buah, tapi memahaminya. Memahami jenis buah, waktu terbaik untuk makan, porsi yang tepat, dan bagaimana mengombinasikannya agar tubuh tetap seimbang. Jangan makan buah terlalu malam, jangan berlebihan, dan jangan berasumsi bahwa karena alami pasti aman. Jika ingin lebih aman, pilih buah rendah gula dan tinggi antioksidan seperti apel hijau, alpukat, atau beri-berian. Makan buah bersama protein seperti kacang atau keju dapat memperlambat penyerapan gula dan membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Ingat, kesehatan di usia lanjut bukan tentang pantangan, tapi tentang kesadaran. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, silakan klik tombol suka dan bagikan kepada teman sebaya yang mungkin juga perlu tahu. Jangan lupa tulis di komentar, buah apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi setiap minggu. Dan jika ingin terus mendapatkan penjelasan ringan namun penting seperti ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, tenang, dan bisa menikmati hidup dengan bijak, mulai dari setiap buah yang Anda makan. Wassalam. Salam sehat dan bahagia di usia lansia.